الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله غيره ولا رب سواه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، ينادي على الأمة إنما أنا رحمة مهداة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي العظيم سيد الأولين والآخرين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الكرام، أوصيكم مبتدئا بنفسي المقصرة بتقوى الله، وقد فاز المتقون. قال تعالى آمرا تقواه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwatul iman, jamaah salat Jumat Masjid Nur Samsiah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, hari ini adalah hari yang harus kita syukuri. Kita sehat dan bisa menunaikan ibadah salat Jumat sekali lagi. Ini perlu difahami bahwa ibadah Jumat adalah ibadah azimah, ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat istimewa. Maka marilah kita manfaatkan kesempatan yang mahal dan penuh berkah ini untuk beribadah sebaik mungkin, dengan khusyuk, dengan tawadhu, dengan bertafakkur, dengan banyak berzikir. Semoga dengan demikian Allah meningkatkan kualitas iman dan takwa kita dan meridai apa yang kita kerjakan hari ini insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khairil bashar, manusia yang terbaik. Allah tidak menciptakan manusia lain lebih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tutur kata baginda Rasulullah tidak ada yang dari hawa nafsunya, semuanya adalah wahyu ilahiyah. La yantiqu 'anil hawa abadan, tidak pernah mengucapkan sesuatu kecuali itu adalah wahyu ilahiyah. Para sahabat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau menunaikan ibadah salat Jumat bersama Rasulullah seperti kesempatan seperti ini, Rasulullah berbicara tidak panjang. Beliau mengatakan khairul kalami ma qalla wa dalla. Sebaik-baik pembicaraan itu adalah yang singkat tetapi mengarah sampai pada tujuan, dan mereka mendengarkan jangan sampai ada satu kata pun yang terlewatkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah mengumumkan ibadah salat Jumat ini, kewajiban salat Jumat ini di Madinah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak waktu itu menyampaikan khutbah dan mendidik umatnya memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sebab begitu pentingnya ibadah Jumat ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga di dalam Al-Quran ada satu ayat, ada satu surah namanya suratul Jum'ah, dan Allah berseru hanya untuk mereka yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai' dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, kalau waktunya salat Jumat diserukan oleh Allah, dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah salat Jumat, fas'au. Apa artinya fas'au itu? Bergegas dengan semangat agar tidak terlambat, siap untuk beribadah, itu salat Jumat.
Dan Allah tidak mengatakan fas'au ila salatil jum'ah, tetapi Allah mengatakan fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Anda siapkan diri Anda untuk beribadah dan berzikir. Para mufassirin mengartikan fas'au ila dzikrillah, yakni fas'au ila khutbatil jum'ah. Karena begitu pentingnya khutbah Jum'ah ini. Khutbah Jum'ah inilah yang digunakan oleh Rasulullah untuk mendidik umat. Dan Rasulullah SAW berkhutbah Jum'ah itu 10 tahun saja di Madinah. Artinya kalau dihitung jumlah dari khutbah Jum'ah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, itu hanya sekitar 520 kali saja, 10 tahun. Tapi dari 10 tahun itu Rasulullah SAW telah menghasilkan manusia didikan Ustadul Asatidah Muhammad Sayyidil Mursalin salawatullah wassalamuhu alaih. Lalu dipuji oleh Allah, mereka itu kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik. Kita ini sebenarnya adalah umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, dikeluarkan dari rumpun manusia untuk menjadi toladan. Itu seharusnya umat Islam. Sayyidina Umar mengatakan kita tetap akan bisa menjadi khairu ummah kalau syaratnya dipenuhi. 3 syaratnya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Menegakkan al-ma'ruf, menegakkan perintah-perintah Allah, menegakkan kebenaran dan menumbangkan kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Artinya selalu kita harus menjaga iman kita. Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, iman yang ada pada diri kita ini harus selalu kita jaga. Kita ada manusia itu senang memiliki, ingin memiliki rumah, ingin memiliki kendaraan, dan ingin tambah miliknya terus begitu, dan dipelihara baik-baik. Tapi tidak ada milik yang lebih penting dari iman kita. Banyak orang yang tidak memperhatikan imannya. Solat dari sisa waktu, solat Jumat juga pokoknya asal dikerjakan. Kalau umat Islam memanfaatkan solat Jumat ini dengan baik, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, umat Islam tidak tertinggal seperti sekarang ini. Dan Rasulullah mengingatkan kita, innal iman fi jawfi ahadikum yakhlaqu kama yakhlaqu thawb fas'alullaha an tujaddidal imana fi qulubikum atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Iman yang ada pada sanubari Anda itu, dengan iman dan amal soleh kita membangun ketakwaan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taqwa hahuna fa asyara ila sadrihi. At-taqwa hahuna fa asyara ila sadrihi. Takwa itu di dalam hati sanubari kita, yang harus diwujudkan dalam perilaku. Iman ini harus dijaga. Solat Jumat ini salah satu upaya kita untuk menjaga iman kita. Membaca Al-Quran setiap hari itu adalah menjaga iman kita. Tapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan keluhan Rasulullah di dalam Al-Quran ketika melihat umatnya di zaman itu menghijrai Al-Quran. Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ini abadi dalam Al-Quran. Rasulullah mengeluh kepada Allah, ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Kaumku menghijrai Al-Quran, dan itu berlaku sampai sekarang. Apakah kita menghijrai Al-Quran? Tidak. Kita banyak membaca Al-Quran. Di mana-mana sekarang ada tahfidz Al-Quran. Orang yang menghafal Al-Quran banyak. Tapi pertanyaannya, apakah hanya untuk itu Al-Quran? Apakah hanya untuk dibaca dan dihafalkan Al-Quran? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Al-Quran itu adalah kitab suci yang diturunkan
oleh Allah kepada Sayyidil Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu untuk kita semuanya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, penuh barakah. Ilmu yang ada di dalam Al-Quran itu tidak ada batasnya. Bahrun la sahilalah, seperti samudra yang tidak bertepi. Lalu Allah mengumumkan mubarak, banyak sekali barakahnya. Untuk apa? Liyadabbaru ayatihi, untuk dibaca bitadabbur wattafakkur wattadhakkur watta'ammul wattafahum. Ini Quran dibaca dengan memahami tafsirnya, dibaca dengan memahami arti dari kata-katanya, dibaca dengan tafakkur, dipikirkan, tadabbur, berkontemplasi. Untuk apa? Untuk diamalkan pada akhirnya. Kalau saja umat Islam mengamalkan Al-Quran, kita tidak seperti sekarang ini. Saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati, belum lama ini saya mengikuti satu seminar yang diikuti oleh ulama-ulama besar di Mesir. Ada dua pertanyaan yang menarik perhatian saya. Presenternya mengatakan, salah satu pembicaranya adalah Habib Ali Al-Jufri dari Tarim. Yang satu lagi adalah seorang ibu doktorah, salah satu Syekh Al-Azhar yang berbicara pada waktu itu. Pertanyaannya, saudara, Islam adalah rahmatan lil alamin. Rasulullah adalah Nabi Rahmah. Innama ana rahmatun muhdah. Begitu Rasulullah bersabda. Saya adalah rahmat Allah yang dihadiahkan. Kepada siapa? Kepada kita semuanya ini. Kehadiran Rasulullah itu membuat dunia ini penuh rahmat, alam semesta penuh rahmat. Tetapi kenapa umat Islam banyak yang bertengkar? Kenapa umat Islam banyak yang cekcok? Setiap hari Anda lihat di YouTube ini, ustadz ini bertengkar dengan ustadz ini. Masalah-masalah yang sepele diperdebatkan di publik. Itu bukan tempatnya untuk berbicara seperti itu. Harusnya dengan diskusi, ulin nuha, orang-orang yang mengerti. Sebab YouTube dan sebagainya itu dibaca banyak orang. Lalu ustazah yang dari Azhar ini memberi jawaban, apa sebabnya itu? Ada dua katanya. Al-qulub ma lam yulayyan bidzikr. Hati-hati umat Islam banyak yang belum dihaluskan dengan zikrullah. Dan zikrullah itu bukan hanya tasbih, takbir, tahlil. Itu adalah salah satu. Al-Quran adalah zikrullah, salat kita adalah zikrullah. Semua ibadah yang mengarahkan kita dekat kepada Allah wa zikrullah. Ustazah ini mengatakan, kenapa di banyak tempat di Timur Tengah banyak perang saudara, di banyak tempat umat Islam satu dengan yang lain, masalah khilafiyah dipertengkarkan. Ini harus disudahi, dan itu salah satu obatnya adalah memperbanyak zikir. Karena orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk berzikir sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Kita diperintahkan oleh Allah untuk banyak berzikir. Dengan berzikir itu kita disalawati oleh Allah. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu, dan para malaikat, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengangkat kalian dari kegelapan menuju cahaya yang terang, kegelapan bodoh menjadi pandai, kegelapan sulit menjadi mudah, kegelapan fakir menjadi kaya, kegelapan salah menjadi benar. Ini semuanya adalah kalau kita banyak berzikir, mengingat Allah, dan selalu mengikuti apa yang diajarkan oleh Sayyidil Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, saudara, kenapa banyak yang qulubuhum qasiyah katanya? Banyak yang hatinya keras karena tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hubbun nabiy min alamatil iman. Cinta kepada Rasulullah itu adalah tanda keimanan. Kalau kita cinta kepada anak, itu namanya hubbil fitri. Semua orang cinta kepada anaknya, tapi cinta kepada Rasulullah adalah hubbul imani. Semakin kuat iman kita, semakin dekat dengan Allah dan Rasulnya. Dan kita tidak mungkin cinta kepada Rasulullah kecuali cinta kepada Allah. Rasulullah memerintahkan kita untuk menyintai beliau itu karena cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ke depan marilah sisa hidup kita yang kita tidak tahu sampai kapan ini, kita perbanyak zikrullah,
kita berbanyak salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berbanyak belajar sirah nabawiyah, kita berbanyak belajar tentang khususiatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, syama'il Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita ajarkan di sekolah-sekolah Islam, khususnya kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita tidak tenggelam dalam kehidupan yang penuh fitnah sekarang ini. Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia sekarang sulit akan berpisah dengan medsos, dan setiap hari di dalam medsos itu banyak sekali yang mengotori iman kita. Dan Rasulullah sudah mengingatkan, al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu naik dan turun. Fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum, maka selalu minta kepada Allah, minta tolong kepada Allah agar iman kita senantiasa diperbaharui dan ditingkatkan kualitasnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya tutup dalam khutbah yang pertama ini dengan kebiasaan yang dibangun oleh Rasulullah dalam hidupnya. Ada 3 kebiasaan baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi dzikran wa syukran wa du'aan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Rasulullah itu adalah orang yang paling banyak berzikir. Mari kita bertanya, apakah tadi Anda pada waktu pakai sepatu, pakai sandal, atau pakai baju, pakai basmalah? Apakah Anda masuk rumah lalu dengan berzikir mengikuti ajaran Rasulullah, mengawali dengan kaki kanan kalau masuk masjid, dan kalau keluar pakai kaki kiri? Ini namanya at-ta'alluq bi hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus menjadi orang yang fanatik dengan Rasulullah. Itu artinya apa? Mengikuti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Ini yang membuat kita selalu ingat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah tidak ada gerak yang tanpa zikir, tidak ada gerak yang tanpa syukur. Rasulullah bersyukur kepada Allah dengan urusan yang paling kecil sekalipun. Apalagi mensyukuri keislaman kita, mensyukuri keimanan kita, mensyukuri kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi umat Muhammad ini nikmat azimah, ummah marhumah, ummah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna nabiyuna nabiyyur rahmah salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alih. Dan yang terakhir, Rasulullah itu adalah da'a, orang yang terus berdoa. Dan kalau Rasulullah solat subuh selalu tidak meninggalkan doa yang diajarkan kepada kita untuk kita tiru. Ada 3 yang diminta oleh Rasulullah pada waktu solat subuh, sebelum salam atau sesudah salam. Silakan dibaca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Coba bayangkan saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang diajari oleh Allah, orang yang tidak punya guru. Di dunia ini hanya Rasulullah yang tidak punya guru. Li'annahu allamahullah. Ketika Rasulullah dikagumi, bagaimana Rasulullah bisa berbicara yang sangat memukau dengan kalimat yang sangat menarik. Lalu Nabi menjawab, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Saya dididik oleh Allah, begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu jangan heran kalau kita membaca, mempelajari zikir atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah, pasti istimewa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Kita belajar ilmu yang bermanfaat. Di antaranya solat Jumat ini, setiap Jumat ilmu yang bermanfaat disampaikan, harus diserap. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah. Allahu akbar. Allahumma salli wa sallim ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak minta rezeki yang banyak, tapi rezeki yang baik, thayyib. Dan itu bukan hanya harta. Rezeki yang banyak itu adalah kesehatan, hati yang tentram, otak yang bisa berfikir dengan benar, ada cahaya robbani di dalam diri kita. Sekarang banyak orang pandai, walaupun ulama kadang-kadang berbicara tentang Islam, dibelokkan Islam itu. Itu artinya mereka sudah kehilangan cahaya robbani di otaknya. Kita minta kepada Allah setiap hari supaya kalau mendapat ilmu, diseleksi ilmu yang baik saja. Kemudian rizki, tentram hati itu rizki, hidayah itu rizki, anak yang soleh itu rizki, istri yang solihah itu rizki. Banyak orang berantakan hidupnya karena anaknya dididik dengan apapun. Kalau ashab atau teman-temannya orang rusak, Rasulullah mengingatkan, an-nasu ala dini khalilih,
falyanzur ahadukum man yukhalil. Manusia itu agamanya dipengaruhi oleh sahabat karibnya, maka pilih sahabat yang baik. Itu adalah rizki. Dan yang terakhir, amalan mutaqabbala. Kita minta kepada Allah supaya amal ibadah kita, amal-amal setiap hari kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa yang perlu kita tiru. Salakallahu bina wa bikum sabilal hidayah wa jannabana wa iyyakum tariqasy syarri wal ghawayah. Nafa'ana Allah wa iyyakum bil Qur'anil azim wa bihajji sayyidil mursalin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال تعالى وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan usaha penuh kesungguhan. Belajar untuk bagaimana menjadi muttaqi dan jangan sampai kedahuluan mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai anda kedahuluan mati dan anda belum masuk Islam seutuhnya. Banyak orang masuk Islam tapi selektif. Islam kalau solat, Islam kalau haji, ketika berbisnis sudah lupa Islam. Ketika membagi warisan sudah tidak melihat Al-Quran. Ini namanya Islam selektif. Kita diperintahkan oleh Allah orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Hei orang-orang yang beriman, masuk ke Islam itu seluruhnya. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk bisa mencapai itu, kita harus menjadi muttabi'ir Rasul. Karena orang itu kalau sudah mengikuti Rasulullah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kenikmatan melebihi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang sudah dicintai Allah, begitu berdoa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya supaya kita dicintai oleh Allah? Allah tidak bisa menerima saya cinta kepada Allah. Buktikan kalau Anda cinta kepada Allah. Anda baca surat Ali Imran 31. Allah Subhanahu wa taala memberi instruksi kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada kita semuanya, qul in kuntum tuhibbunallah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan, Anda kalau membaca Al-Quran kemudian membaca kata qul, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengerti Al-Quran itu selalu melihat Rasulullah di dalam Al-Quran ini. Qul ya Muhammad in kuntum tuhibbunallah. Kalau benar kalian itu cinta Allah, siapa yang mengatakan ini? Rabbul Alamin. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Yani ittabi'u Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda dalam hidup ini selalu berfikir at-ta'alluq bi hadratin Nabi, selalu berfikir saya kalau salat meniru Nabi, saya kalau makan meniru Nabi, saya kalau mau tidur meniru Rasulullah, kalau berbisnis meniru Rasulullah, kalau mau menikah meniru Rasulullah, semua dikerjakan seperti itu, Allah mengatakan yuhibbukumullah, nanti kamu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi wa yaghfir lakum dunubakum. La ilaha illallah. Dengan mengikuti jejak Rasulullah dicintai Allah.
dan diampuni dosa-dosanya. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengasih, Maha Pengampun dan sayang kepada kita, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sayang kepada umatnya. Bahkan Rasulullah itu mentargetkan semua umatku masuk surga, kata Rasulullah SAW. Ini berita yang paling menggembirakan kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga. Itu targetnya Rasulullah. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan illa man aba, kecuali yang tidak mau. Man ya'ba ya Rasulullah? Para sahabat heran, man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau? Lalu dijawab oleh baginda Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mengikuti aku, kata Rasulullah, hadza min ahlil jannah. Tapi kalau tidak mau ajaran Rasulullah, faqad aba. Rasulullah tidak mau mengatakan dakhalan nar. Berat lidahnya Rasulullah untuk mengatakan kepada umatnya masuk neraka. Rasulullah hanya mengatakan wa man asani faqad aba, yakni abal jannah. Memang orang ini tidak mau surga. Mari kita berusaha untuk menikmati surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lakal hamdu hamdan tayyiban katsiran mubaraka. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radit, ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اللهم يا من قلت ادعوني أستجب لكم، ندعوك يا ربنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أحينا مسلمين طائعين وأمتنا مؤمنين تائبين. اللهم ارزقنا التوبة قبل الموت وحسن الخاتمة عند الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء وسوء الفتن والفحشاء وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا سميع الدعاء تقبل منا يا الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم هذا الدعاء منا ومنك الإجابة وهذا الجهد منا وعليك التقلان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.